Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, afwan bah, mau nanya apa arti manunggaling manunggal ning Gusti Allah? Ini bahasa apa nih? Bahasa Jawa. Bukan manunggaling kaulo Gusti. Ini salah satu ajaran tasawuf ya. Ajaran tasawuf ini yang pernah uh, menghebohkan dunia Islam gitu loh. Jadi sedikit saya jelaskan ini manunggaling kaulo Gusti. Jadi bersatu padu antara zat Allah dengan makhluk, ya, manunggaling kaulo Gusti gitu. Atau dalam ajaran tasawuf itu ada salah satu cabang ilmu tasawuf itu wahdatul wujud, jasad yang satu gitu loh. Bahasanya itu aku ini Tuhan, aku ini Allah, Allah itu aku. Itu wahdatul wujud. Dan menurut sejarah ini yang dipakai oleh Syekh Siti Jenar gitu. Iya, paham wahdatul wujud ini. Dan sebelum Syekh Siti Jenar mempelajari itu dulu di apa? Kalau nggak salah sih di negeri Irak kalau sekarang itu. Itu ada ulama tasawuf yang terkenal itu Al-Halaj. Itu yang pertama kali mengemukakan atau mengungkapkan konsep itu Al-Halaj. Dia juga konsepnya tasawufnya seperti itu, manunggaling kaulo Gusti. Dan akhirnya di akhir hayat Al-Halas ini juga sama, dia dihukum gantung, hukum pancung. Terus ada murid, salah satu muridnya juga gitu, saya nggak tahu apa murid langsung atau yang jelas ada di bawahnya dia, namanya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi juga sama, tapi ini Ibnu Arabi yang apa, yang tasawuf ya, yang ahli tasawuf gitu. Itu juga sama, apa namanya, dia mempunyai pendapat yang seperti itu dan pada akhirnya juga dipancung gitu. Karena memang menurut ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah keyakinan seperti itu di luar akidah Islam gitu loh, wahdatul wujud. Termasuk dari Syekh Siti Jenar yang menurut sejarah juga katanya Syekh Siti Jenar dipancung juga oleh Wali Songo karena memang Wali Songo melihat bercermin kepada ulama-ulama atau tokoh-tokoh wahdatul wujud, ahli-ahli tasawuf tentang wahdatul wujud gitu. Makanya dihukum pancung juga gitu. Itu tentang manunggaling kaulo Gusti ya. Ya kita nggak usah lah pakai cara-cara seperti itu karena memang apa ya, tasawuf itu kan terkenal ajarannya itu ada tarekat, syariat, hakikat dan ma'rifat gitu. Sebenarnya konsep ini diambil dari konsep Islam gitu. Syariat itu artinya adalah amaliyah ibadah. Syariat sebenarnya dari istilah-istilah itu nggak ada yang bertolak belakang dengan apa namanya, dengan ahlus sunnah wal jamaah gitu. Ya, jadi kalau syariat itu ya sholat itu syariat, puasa, zakat itu masuk ke syariat. Jadi amaliyah-amaliyah atau ibadah-ibadah yang sifatnya gerakan yang nampak itu yang disebut dengan apa tadi, syariat gitu. Terus ada juga hakikat. Hakikat itu ini yang kemudian diselewengkan gitu loh. Diselewengkan gimana? Jadi kalau menurut orang-orang tasawuf gitu, ketika mencapai titik hakikat itu sholat udah nggak perlu gerakan lagi gitu. Walaupun dia diam hakikatnya sholat gitu. Nah ini dimulai penyimpangan. Yang terakhir adalah ma'rifat. Ya, ma'rifat itu apa namanya? Barulah di situ wahdatul wujud ada gitu loh. Dia udah hidupnya udah hanya kepada Allah gitu. Padahal konsep Islam tidak seperti itu. Kalau konsep syariat, hakikat dan apa namanya, dan ma'rifat gitu. Jadi hakikatnya kalau dalam Islam seperti ini. Syariat itu adalah amaliyah ibadah kita seperti sholat, seperti puasa, zakat, haji. Nah, itu adalah syariat kita. Nah, hakikat itu manfaat dari ibadah-ibadah tersebut itu kita akan mendapatkan hakikatnya. Misalnya begini, Allah menjanjikan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika ada orang sholat dan dia tidak melakukan hal-hal yang keji dan munkar,
hakikatnya sholat dia dapat. Ya, hakikat sholat dia dapat. Gitu. Karena nggak sedikit nih, terus terang aja, orang yang sholat tapi tetap masih gibah, masih melakukan dosa-dosa, sholat-sholat, duduk bersedih, duduk bersila, lemparin gaplek, masih tetap. Itu banyak juga di antara kita seperti itu. Ya, hakikatnya nggak dapat. Puasa itu melatih kita untuk lebih peduli kepada sesama. Jadi ketika ada orang rajin berpuasa, dia lebih dermawan, hatinya lembut, lebih mudah menolong orang. Hakikatnya didapat. Hakikat dari ibadah itu dapat. Gitu. Beda dengan makrifat. Kalau kita udah menguasai dua tadi, antara syariat dan hakikat, ketika makrifat, makrifat itu artinya mengenal Allah. Apa yang kita lakukan itu, jadi asma-asma Allah, sifat-sifat Allah itu ada dalam diri kita. Itu kita udah mencapai derajat ma'rifat. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Orang yang sudah ma'rifat itu hatinya penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Allah Maha Al-Wahhab. Allah Maha memberi. Ketika ada orang minta ke dia, nggak pernah ada, oh saya nggak punya, atau oh saya nggak bisa, pasti dikasih. Setiap ada orang minta, pasti dikasih. Allah juga mempunyai sifat pengampun, memaafkan. Nah, orang yang sudah mencapai titik ma'rifat, orang melakukan salah apapun ke diri dia, pasti dimaafin. Dengan ikhlas, tapi bukan maafin tapi ngomongin gitu, bukan. Gitu. Halim, Allah juga Maha Halim, lembut, latif juga. Jadi orang-orang yang bermakrifat itu ketika dia bisa mengaktualkan gitu loh, mengapresiasi, mengaplikasikan gitu loh, sifat-sifat Allah dalam diri dia. Nah, itulah orang-orang makrifat. Makanya sebenarnya istilah-istilah segitu dalam Islam sih bisa dibenarkan. Yang penting itu pemahamannya, pemahaman yang baik dan benar. Bukan pemahaman seperti orang-orang yang menyelewengkan makna-makna seperti itu. Makanya ada ulama yang mengharamkan itu. Syariat hakikat makrifat itu haram kita pelajari. Padahal kalau kita telusuri, ya sebenarnya seperti itu. Islam itu penuh dengan syariat, hakikat, dan juga makrifat. Gitu. Buah dari ibadah kita itu nantinya akan mencapai titik makrifat. Gitu. Itu ya.